Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Noval Adhar Pembidar dari kelas IF 405. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menganalisis antarmuka Facebook berdasarkan Golden Rules dalam interaksi manusia dan komputer. Pendahuluan, mengapa Facebook perlu dianalisis? Facebook banyak digunakan untuk Reels, Story, dan Inbox. Namun, masih ada beberapa kekurangan antarmuka yang dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Presentasi ini membahas masalah Facebook berdasarkan Golden Rules, interaksi manusia dan komputer, dan mengusulkan perbaikan desain. Untuk permasalahan yang pertama di dalam Facebook ialah caption Reels menutupi video. Saat caption Reels dibuka, teks bisa menutupi video dan bikin pengalaman nonton jadi kurang nyaman. Pengguna jadi lebih susah fokus ke konten yang sedang diputar. Solusi desainnya itu ialah caption dipindahkan ke bawah video dan caption bisa di-scroll sendiri tanpa menutupi konten. Di sini saya telah membuat perbandingan desain untuk desain lama dan desain perbaikan sebagai solusi untuk Facebook terhadap permasalahan caption Reels yang selalu menutupi video. Pada desain yang pertama ini ialah saya membuat desain lama atau desain yang kurang baik, di mana pada desain yang sekarang tampilan Facebook itu caption Reels itu sering menutupi tayangan Reelsnya begitu. Jadi ketika ada caption yang panjang dan ketika kita mengklik lihat selengkapnya, itu caption-caption tersebut itu langsung menutupi postingannya gitu, langsung menutupi tampilan Reels yang sedang kita tonton. Nah, ini saya buatkan desain solusinya yang lebih baik, di mana caption itu berada di bawah video dan dapat di-scroll. Nah, untuk kekurangan desain yang lama itu ialah kekurangannya caption menutupi video Reels, lalu sulit membaca sambil menonton, dan pengalaman pengguna yang kurang nyaman. Sedangkan kelebihannya ialah video tetap terlihat, caption nyaman dibaca, tampilan lebih rapi dan tidak mengganggu. Permasalahan kedua di dalam aplikasi Facebook itu ialah pengaturan akun yang terlalu ribet. Pengaturan akun Facebook sering terasa ribet dan susah dicari. Banyak pengguna bingung karena pilihannya terlalu banyak dan susunan menunya tidak jelas. Akibatnya, mereka jadi kesulitan mengatur privasi atau preferensi lain. Solusi desainnya itu ialah yang pertama, buat susunan menu lebih sederhana dan lebih rapi. Sediakan fitur pencarian di pengaturan, pakai label yang jelas dan gampang dipahami. Di sini saya telah membuat juga desain desain lama dan desain perbaikan. Untuk desain lama Facebook itu menunya itu banyak submenu yang harus diklik berkali-kali sehingga terlalu banyak submenu membingungkan pengguna, membutuhkan banyak langkah untuk ubah data pribadi seperti nomor telepon dan lain-lain. Dan untuk desain yang solusi desainnya ialah di mana menu pengaturan akun lebih sederhana dan langsung ke data pribadi. Jadi dalam pengaturan akun itu langsung saja ditampilkan ke eh, menu-menu intinya gitu di dalam pengaturan akun. Karena kan akun juga menyangkut pada biodata pribadi juga begitu. Kelebihannya menu lebih sederhana dan terstruktur, pengguna lebih cepat menemukan menu yang dibutuhkan, menghemat waktu dan langkah. Masalah ketiga yang ada di dalam aplikasi Facebook itu ialah pesan error kirim foto tidak jelas.
Saat kirim foto, pengguna melihat pesan, silahkan perbarui aplikasi. Padahal aplikasinya sudah paling baru. Pesan ini bikin bingung dan tidak memberi petunjuk yang jelas. Solusi desainnya ialah tampilkan penyebab error yang lebih spesifik. Tambahkan tombol coba lagi. Di sini saya telah membuat desain perbaikan solusi terkait masalah pesan error. Error ketika dikirim itu pesannya itu kurang jelas begitu. Pada tampilan Facebook yang lama, desainnya itu ketika kita gagal mengupload foto atau media lainnya, message box yang ditampilkan itu alasannya itu silahkan perbarui aplikasi. Padahal aplikasi yang kita gunakan itu bisa jadi sudah memakai aplikasi yang terbaru atau updatean yang terbaru. Dan di sini saya kasih desain solusi perbaikannya untuk masalah pesan error yang dikirim foto message box-nya tidak jelas. Jadi message box-nya itu dari silahkan perbarui aplikasi diganti dengan gagal mengirim foto. Periksa koneksi internet Anda, pastikan sinyal stabil atau coba lagi. Masalah keempat di dalam Facebook itu ialah musik story tidak bisa dipotong. Permasalahan permasalahannya ialah pengguna cuma bisa pakai bagian awal lagu saat bikin story. Jadi mereka tidak bisa pilih potongan lagu yang benar. Solusi desainnya itu ialah tambahkan fitur trim atau cut musik. Selanjutnya, tambahkan slider untuk pilih bagian lagu dengan tampilan waveform. Di sini juga saya telah membuat perbaikan desain ya untuk desain tampilan Facebook yang sekarang digunakan untuk solusi tampilan Facebook ke depannya. Pada desain Facebook yang sekarang ya atau kita anggap desain yang lama, musik itu otomatis dari intro lagu dan tidak bisa dipotong. Sehingga ketika kita ingin mengupload story contohnya, menambahkan media ke story, itu ketika kita menambahkan musik, musiknya itu tidak bisa kita cut gitu, begitu ya, tidak bisa kita kontrol. Jadi sesuai otomatis dari Facebooknya saja, sehingga hasilnya musik yang ditampilkan itu ya munculnya itu di bagian intro, sedangkan intro itu kan kebanyakan dari mulai lagu-lagunya dulu begitu ya, dari musiknya dulu, dari suara-suaranya dulu, sehingga kita tidak bisa ke refnya begitu ya, apalagi di dalam kasus kasus ketika kita sedang bikin story. Ketika kita bikin story kan masalah utama itu ya musik yang sesuai begitu ya, sedangkan kebanyakan musik-musik yang sering kita gunakan itu ialah di bagian pada saat rap begitu ya. Dan di sini saya telah membuatkan desain perbaikan tampilan Facebook untuk solusi ke depannya, di mana pengguna nantinya bisa memilih bagian lagu yang diinginkan begitu. Dan pengguna juga bisa mengkat bagian musik di sebelah mana saja, mau itu bagian rap awal atau akhir. Jadi pengguna itu bisa menyesuaikan story dengan lirik lagu tersebut. Kelebihannya, bebas memilih bagian lagu, kontrol penuh untuk pengguna, story lebih sesuai dengan momen, dan pengalaman menjadi lebih baik. Kesimpulannya, untuk yang caption Reels ya, yang menutupi video, itu dipindahkan ke bawah agar tidak mengganggu pengalaman menonton untuk si captionnya. Selanjutnya, untuk yang pesan error, yang tidak informatif dalam message box-nya ya, itu kita bisa memberikan penyebab jelas dan tombol tindakan langsung. Selanjutnya ada di dalam pengaturan akun, tentunya menu-menu akun yang terlalu rumit pada saat dicari, itu bisa menggunakan hierarki dan tampilan data penting di halaman utama. Untuk pesan error yang tidak informatif ya, kita bisa memberikan penyebab jelas dan tombol tindakan langsung. Dan untuk musik di story yang tidak bisa dipotong, kita bisa menambahkan slider trim agar pengguna punya kendali penuh.
Dengan perbaikan antarmuka berdasarkan Golden Rules interaksi manusia dan komputer, pengalaman pengguna Facebook dapat menjadi lebih nyaman dan efisien. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.